dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Mayit itu pasti akan diikuti oleh tiga. Yang kedua kembali pulang, tidak akan tinggal bersama di kuburannya, dan hanya satu yang akan tinggal bersamanya. Di dunia bersama, di akhirat juga akan bersama. Tapi yang dua ini hanya di dunia, habis itu mereka tidak akan temani menuju ke akhirat. Dia diikuti oleh keluarganya, suami, istri, anak, sepupu, siapa saja, kerabat, tetangga, akan antar sampai ke kuburan. Selepas itu setengah jam pulang. Ibu misalnya, kita ambil contoh langsung saja ibu, karena ibu mungkin semua orang tahu bagaimana kasih sayangnya pada anaknya. Ya. Sekarang kalau anak ibu meninggal, apakah ibu akan nginap sama-sama di kuburan? Akan pulang. Padahal cinta seorang ibu pada anaknya luar biasa gitu. Ya. Atau ayah pada anaknya, atau suami pada istrinya. Tetap aja nggak bisa. Sudah menjadi peraturan Allah, pasti keluarganya pulang. Sedih sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, habis itu mulai berkurang, lama-lama juga sudah tidak sedih lagi, gitu kan. Yang kedua hartanya, juga yang selama ini dia kejar di dunia, akan hanya sampai di pagar kuburan, misalnya mobil dia, atau mungkin cuma tinggal di garasi rumah, mobil rumahnya, orang cuma kenang, oh ini mobilnya dulu ya, ini baju dia, oh ini handphone dia, oh ini sepatu dia, selesai. Sehari, 2 hari, habis itu selesai, dibagi ke orang, habis. Harta yang selama ini kita jadikan prioritas, yaitu ternyata tidak dibawa sampai ke kuburan. Gak ada juga manfaatnya. Orang mati dibawain emas untuk apa? Dia jadi tulang belulang. Gak bisa dia pamer, gak bisa dia jual, gak bisa apa-apa. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, dan amalnya ini akan tinggal sama dia. Lantas keluarga dan hartanya akan kembali pulang, dan hanya tinggal amalnya. Nah kalau kita tahu amal yang akan menemani kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kan kayak gini sekarang, kita lagi pengajian, itu amal, sholat kita, puasa, itu di dunia kita kerjakan, di kuburan akan menemani, di akhirat akan menyelamatkan. Kenapa ini kita tidak skala prioritaskan? Makna hadis ini, dahulukan amal-amal solehmu daripada keluarga dan hartamu. Gitu. Itu makna hadis. Jadi amal soleh harus kita dahulukan. Ada tamu bertamu di rumah, bu, maksud waktu sholat bilang, maaf ya sudah waktu sholat, ayo kita sholat ya, ajak mereka. Oh saya nggak enak sama tamu saya, dia masih asyik ngobrol. Kenapa harus begitu? Ajak dia sholat juga, walaupun dia tidak sholat, mungkin dia jadi malu ikut sholat akhirnya. Ya apa? Habis sholat duduk ngobrol lagi, sholat 10 menit saja. Kenapa harus mendahulukan dunia daripada akhirat? Teman itu yang ibu anggap sebagai seorang sahabat, paling jauh dia di kuburan. Anggaplah dia nangis, dia sedih. Habis itu dia pergi. Dia kembali pada pasangannya, kembali pada aktivitasnya. Dia tinggalkan kita sendiri. Gak ada yang temani kita. Justru sholat yang ibu tunda karena ngobrol sama dia, itu akan temani kita. Kan terbalik ini. Makanya tadi saya bilang, ditiberatkan di mukadimah kita, ingat tujuan utama kita diciptakan memang untuk mengabdi sama Allah. Dan jalan menuju ke Allah ini dengan kita mengabdi surga nanti. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia boleh dinikmati kok. Tadi sudah saya singgung juga kan, bagaimana orang-orang muslim disuruh nikmati yang terbaik di dunia. Tidak dilarang pakai baju bagus, tidak dilarang makan yang enak, yang penting 5 huruf halal. Jangan jauhi yang 5 huruf yang lain haram. Dan halal jauh lebih banyak, kan gitu. Itu poinnya. Maka harus kita fahami ini. Penulis selalu mengatakan, maksud amalnya tinggal bersamanya adalah ia masuk bersama pemiliknya ke dalam kuburannya. Jika amalannya soleh, maka ia akan bermanfaat baginya. Namun jika sebaliknya, maksudnya amalnya buruk, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena yang berbohong, yang menipu, yang zina dia sendiri. Dia bertanggungjawabkan amalnya. Hadis ini sangat jelas, berisi motivasi untuk melakukan amal-amal saleh agar ia menjadi pendamping yang menenteramkan dan berguna di alam kubur. Amal saleh ini akan mendatanginya di alam kubur dalam wujud seorang laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara radhiyallahu anhu yang panjang. Ini berarti bukan, jangan dibayangkan laki-laki kayak di dunia, tapi wujudnya mirip seperti laki-laki. Jadi jangan ibu bilang, loh saya kan perempuan, masa di kuburan ditemani sama laki-laki? Bukan. Wujudnya saja, wujudnya seperti wujud laki-laki, tapi itu adalah amal, gabungan amal soleh kita, sholat, puasa, haji, umrah, semua digabung jadi wujud kayak manusia gitu, ya.
maka dia akan datang sebagaimana dikatakan dalam hadis Al-Bara. Al-Bara ini nama sahabat Nabi, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, yang panjang sekali, tapi di sini diringkaskan sebagaimana telah disebutkan sebagiannya di atas di hadis tadi. Nabi SAW bersabda, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih, fayaqul abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Itu hadis ini panjang dan pernah kita singgung ya. Saya lihat hadis ini disebutkan di sini, ada juga hadis nanti ini disebutkan lagi, diulangi mungkin di poin ke-11, poin ke-12 nanti ada lagi pengulangan tentang masalah hadis tapi lebih panjang gitu ya. Terjemahannya, kalau mayit sudah masuk ke kuburan, lalu mayit mukmin tersebut didatangi seorang laki-laki yang tampan, wujudnya begitu, berpakaian bagus dan beraroma harum. Ya. Lalu dia berkata, maksudnya orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakanmu. Jadi yang bicara itu orang itu, amal soleh itu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Bukan di dunia kau pernah dengar di ceramah, ya kalau di kuburan nanti akan masuk ditemani amal soleh. Nah ini sekarang nih kejadiannya. Lalu mayit itu bertanya, siapa kamu ini? Nah ini digambarkan kita semua nanti akan mengucapkan ini pada saat melihat amal soleh kita. Semua kita tidak ada pun kecuali akan mengucapkan yang sama. Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan, menggembirakan sekali, bercahaya, tampan, bersih, wangi. Lalu laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Lalu orang itu mengatakan, si mayit, karena dia tahu ditemani oleh amal solehnya, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Maksudnya bisa masuk ke dalam surga dan kumpul dengan keluarga yang saleh, yang baik, yang mukmin, yang memang wajar masuk surga. Serta harta yang selama ini aku infakkan, aku mau lihat hasilnya di timbangan amal. Maka dia berdoa agar dipercepatkan hari kiamat. Di sini ada di bawah nomor 72 HR Ahmad dan disesuaikan oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah di nomor 1630.